Selamat datang di jantung Minangkabau, tempat bersemayamnya Kerajaan Pagaruyung, salah satu kerajaan terpenting di Sumatera. Pagaruyung diperkirakan mewarisi tradisi kerajaan Melayu sebelumnya, namun puncak kejayaannya dimulai di bawah Raja Aditya Warman pada abad ke-14. Aditya Warman yang memiliki koneksi kuat dengan Majapahit di Jawa, mendirikan pondasi politik dan ekonomi yang kokoh di tanah Suvarnabumi. Pagaruyung segera berkembang menjadi pusat utama perdagangan emas dan komoditas, menarik pedagang dari berbagai penjuru Nusantara. Inti dari Pagaruyung adalah sistem adatnya yang unik, matrilineal. Garis keturunan dan harta pusaka diwariskan melalui garis ibu. Rumah gadang, dengan atap tanduk kerbau yang ikonik, bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol kekerabatan dan identitas budaya. Pada abad ke-16, Islam mulai menyebar secara damai, berintegrasi dengan adat tanpa menghilangkan tradisi lokal. Inilah yang menghasilkan filosofi fundamental, adat Basandi Syara, syarak Basandi Kitabullah. Istana Pagaruyung, meskipun merupakan pusat politik, lebih dikenal sebagai simbol spiritual dan budaya kerajaan. Dengan sumber daya alam melimpah, khususnya emas, Pagaruyung mencapai era kemakmuran yang panjang. Namun, kemapanan ini mulai goyah. Memasuki abad ke-19, muncul ketegangan besar di dalam masyarakat. Konflik ideologi antara kaum padri, kelompok reformis agama, dan kaum adat yang teguh memegang tradisi pecah. Ketegangan ini meledak menjadi perang padri, perang saudara yang brutal dan memecah belah kerajaan. Dalam posisi terdesak, Raja Pagaruyung membuat keputusan fatal, meminta bantuan dari kekuatan kolonial Belanda. Pada tahun 1821, Belanda menjadikan permintaan ini sebagai pintu masuk untuk menguasai pedalaman Sumatera. Meskipun Pagaruyung secara de jure masih ada, kekuasaan efektif kerajaan telah berakhir dan berpindah tangan. Perang Padri pun berubah haluan, dari perang saudara menjadi perang perlawanan melawan penjajah Belanda. Dipimpin oleh tokoh karismatik seperti Tuanku Imam Bonjol, perlawanan ini menjadi simbol perjuangan kemerdekaan awal. Sayangnya, perlawanan heroik itu berakhir. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap, menandai penaklukan total. Sebagai simbol fisik, Istana Pagaruyung dihancurkan oleh kebakaran berulang kali, mencerminkan keruntuhan politiknya. Namun, yang tak bisa dihancurkan adalah adat dan budaya. Warisan Pagaruyung bertransformasi menjadi identitas Minangkabau modern. Istana Pagaruyung yang berdiri hari ini adalah hasil rekonstruksi megah, sebuah monumen penghormatan terhadap masa lalu. Ia kini berfungsi sebagai museum dan pusat kebudayaan, memastikan kisah para raja tetap dikenang. Hingga kini, sistem matrilineal dan falsafah adat Basandi Syara masih menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau. Kisah Pagaruyung adalah pengingat abadi bahwa kekuatan politik bisa runtuh, tetapi identitas budaya sejati akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.